Ini ya anak begitu kupu-kupu. Kemudian langkah awal mencegah stunting ya, kita ada bahaya judi online yang sekarang lagi marak sekali, dan juga bahaya narkoba. Ini adalah ilmu. Disebutkan bahwa yang boleh menikah dan boleh tercatat di kantor urusan keagamaan perempuan minimal 16 tahun, laki-laki 19 tahun. Kemudian kok masih banyak angka perceraian sekian per tahun sampai sekian, tertinggi di Pasuruan. Karena memang banyak yang usia kecil itu sudah dinikahkan. Namun mohon maaf, dulu itu sudah biasa. Anak bagus SD 2 tahun dinikahkan, di KTP sudah berbunyi 16 tahun, 17 tahun. Akhirnya dari kawan menerima data yang ada dari desa, padahal sebenarnya kurang dari usia. Akhirnya apa? Banyak pernikahan yang tidak berhasil, yang tidak selaras ke depan. Karena itu ngerti apa? Jika itu logo tak ngerti. Sama sudah berapa sekarang? 11. Sudah ngerti apa itu nikah? Duh, dapat terapi ya. Coba yang laki-laki apa itu nikah? Hah? Kawin. Yo, apa stil? Ayo, apa itu nikah? Pernikahan adalah sesuatu perbuatan yang pertama menghalalkan barang yang haram dari dua orang yang berbeda. Paham? Antara laki-laki dan perempuan. Lanang-lanang kok ya apa? Lihat cara ya apa? Nah, sudah jelas. Jadi pernikahan yang diakui di Indonesia adalah pernikahan antara seorang laki-laki dan seorang wanita yang tercatat yang sesuai dengan syarat hukumnya menikah dengan tujuan ingin mencari kehidupan yang sakinah dengan naungan mawaddah warahmah. Nah, ini bagaimana perkawinan itu bisa? Pertama, satu, usia pernikahan harus dimaksimalkan. Usia pernikahan harus dimaksimalkan. Dengan adanya PMA nomor 19 tahun 2019, maka usia pernikahan yang diakui atau yang tercatat di Indonesia adalah laki-laki dan perempuan minimal 19 tahun. Berarti 19 tahun terus minimal lulus SMA, lulus ANI. Ya, karena apa? Ini proses. Nikah itu proses. Oke, nikah itu proses. Kalau kurang ilmu untuk sing lanang umur 19 hingga umur 16 tahun. Tak boleh menikah. Bingung nanti. Sing situ saya yang benar, kamu yang salah. Dan sing kata, ya udah aku yang benar, kamu yang salah. Tapi tak harus sing. Padahal pernikahan tidak seperti itu. Di pernikahan itu sesuatu yang harus kita bangun bersama dari dua belah pihak antara laki dan perempuan. Makanya ilmu itu sangat penting dalam rumah tangga. Tidak boleh mementingkan ilmu masing-masing. Kalau menurut wong wedok apa jalur mana? Jalur wedok. Ya mau. Kenapa jawab aku dewi? Seperti itu makanya. Jadi tidak ada sinkronisasi antara suami dan istri. Itu juga ilmu. Kalau cuma pada ilmu
sana ada ilmu biologi, kan ada. Oke, ini juga bukan tanpa sengaja itu akan memberikan kita ilmu. Oh, macam aku tadi hidup kasih benar-benar. Lain kita persiapannya Allah tadi. Dia mulai apa? Sahabat dari bagaimana dia cara mengajar tidak statis. Kalau ilmunya juga di sana. Jadi pernikahan dini, pernikahan yang tidak diharapkan oleh semua orang. Khawatirnya begitu, nikah 1 tahun, 2 tahun sudah cerai. Itu banyak sekali. Nikah 1 tahun, 2 tahun sudah cerai karena ego masing-masing masih kuat, tidak bisa mensinkronkan antara suami dan istri. Kalau sudah siap dengan adanya ego masing-masing, ngerti ilmu wong lagi, insya Allah menjadi aman. Karena tahap fase dalam keluarga ketentuan keluarga sakinah itu tidak 1 tahun 2 tahun. Titik awal pertama dalam sebuah pernikahan adalah 5 tahun penyesuaian. Dan penyesuaiannya 5 tahun. Sebelum 5 tahun terjadi perceraian, itu berarti belum bisa menyesuaikan. Menyesuaikan bagaimana? Pak Luhut ngerti apa kebiasaan itu dulu. Sing lanang itu biasa sing wedok yo setengah misalkan sing legi sing sedep sing asli yo mulai tenang lagi. Serang dengan gak apa-apa kita susu. Bahwa tentunya tidak berilmu. Jadi harus saling memahami kebiasaan. Dan itu titik aman pertama dalam usia perkawinan adalah 5 tahun. 5 tahun berapa yang disebutkan. Baru ada titik aman kedua dalam keluarga sakinah, yaitu ditambah 5 tahun lagi 10. Itu titik aman kedua itu sudah mengetahui, sudah biasa suamiku senengannya megang kopi belum sedikit, apa sing lain, apa sing manis, teh sing tubruk, apa sing teh manis, teh jeruk, harus tahu masing-masing. Terus di sana juga nantinya kalau sudah matang sampai masalah maisha, sampai masalah kewajiban kepada istri yang memberikan nafkah lahir batinnya bagaimana, itu harus punya ilmu seorang laki-laki. Syukur-syukur nanti di MA tahun muda ini minimal kalau berarti kondor itu itu dirjen, itu diberikanlah di sana untuk kelas 12 misalnya. Persiapan, kok abang bakal nanya. Terus sekarang mau berkecil hati, jangan berkecil hati. Sekarang PLKB pusat sekolah betul. Belumnya kenapa? Setelah didata bayi yang lahir antara laki-laki dan perempuan ada nanti. Jadi untuk program berikutnya tetap KB itu punya program 2 anak. Cuma dipastikan bahwa dari 2 anak itu 1 laki-laki, 1 perempuan. Itu rencana PLKB itu bocoran dari daerah-daerah dan sampai dokter para kesehatan memberi mencari solusi. Coba kenapa itu anak tidak dilanang, anak yang kedua dari wedok, kalau si pertama itu di kedua anak, sampai seperti itu. Usaha dari ilmu kedokteran. Tuh, sampai kedokteran apa? Melonjaknya anak laki-laki, menurunnya anak perempuan. Nah, perempuan menurun seperti lain loh. Ayo, karena bisa betul wedok. Oke, ini seperti itu. Sekarang nanti ke depannya program kami itu memang tetap 2 orang anak. Cuma 2 orang anak itu harus ada laki-laki dan perempuan. Sampai segitu pemerintah memikirkan kita. Contoh saat ini putarnya Sultan ini lana-lana kok dulu. Karena waktu itu berasa berpengalaman. Laki-laki siji kok wedok misalnya. Ya Allah, bedanya jauh 3 dan 1. Jadi seperti itu. Jadi saya coba aku lepas sekolah, aku lepas SMA, juga kayu aku jalan ke aku melarang enggak. Jadi jangan berkecil hati. Sekarang itu progresnya kelahiran perempuan itu lebih sedikit daripada yang
laki-laki. Kemana baik insya Allah. Sudah ada dari awal kita ini sudah ada. Yang penting sekarang mari kita menuntut ilmu. Apa makin ucapin MA Miftahul Huda ini saya lihat itu memang sekolah tertinggi di perusahaan. Lokasi saya sangat berharap MA Miftahul Huda ini mencetak generasi penerus bangsa yang bisa meneruskan perjuangan dari para pahlawan, dari para guru-guru kita untuk mensyiarkan ilmu sebagai bekal dalam kehidupan di masyarakat. Itu harapan kami. Jadi seorang itu surah disimpan. Punya niatan kuliah atau tidak? Apalagi punya niatan kuliah, insya Allah kita dukung 100%. Karena ini merupakan sekolahan yang sangat luar biasa dan sangat luar biasa memang tertinggi dan insya Allah kalau melihat kondisi murid yang daftar sudah banyak kenaikan. Mudah-mudahan ilmu yang didapat dari santri, dari siswa-siswi MA Miftahul Huda ini bisa menjadikan ilmu yang bermanfaat maslahat bagi semua manusia, nusa dan cuma ini yang bisa kami sampaikan hanya sekedar 9 dari perundang-undangan dan ilmu pernikahan untuk mungkin nanti mau yang ditanyakan terakhir setelah ada materi yang lain. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gak suwi, bener. Bapak biar sentrum ya, jok ngomong warga. Nah ini kita beruduk. Bisa? Tidak lah. Ya, maka kalau kalian melihat sesuatu dengan sesuatu harus dikuatkan dengan keilmuan. Terus misalnya asalnya senang pacaran. Hari kalau nak untuk bilang, wes kesuwen dari sekolah-sekolahan, mari oleh ijazah langsung ijazah. Ini kan kemarin saya beberapa orang itu berkenalan sama kami. Ternyata di sana calon-calon janda dan duda luar biasa banyak. Oh ya, bapak tanya, sampai itu sekarang mau ngapain mbak? Mas, saya mau cerai. Kenapa? Berapa tahun? Tapi 30 tahun. Pacaran itu 3 tahun. Pacaran itu 3 tahun, ragu 3 bulan. Karena tidak sih. Jangan rusak kehidupan harus macam itu. Ditambah lagi sekarang ada fenomena yang luar biasa. Ada yang namanya narkoba. Anak-anakku sekarang yang saya obati narkoba itu apa sih? Ganja. Setelah lagi coba narkoba siapa? Saya tahu. Obat-obatan terus yang lain. Definisi kalian itu boleh Bapak bilang 60% betul. Yang betul ada narkoba, penyalahgunaan narkoba itu adalah menggunakan obat yang tidak sesuai dengan rekomendasi. Tidak boleh. Contoh, karena narkoba boleh enggak? Kalau sesuai standar rekomendasi
contoh ya, itu namanya zat adiktif namanya, zat stimulan. Kalau kamu sakit gigi, ya sakit gigi, bagaimana mau nyabut gigi? Disuntik dulu ya, nah, suntik bius ini namanya zat adiktif, sesuai standar rekomendasinya diperbolehkan. Ya, coba misalkan di bius untuk gemuk belum. Ya, nah ini masih belum. Muka-muka kabeh dikai sehat. Misalnya kalian mau melahirkan, bilalah yang pangeran diangkat nomor sesar. Ya, nomor beda. Buatan atau kembali, mereka juga sisi. Dosa berkeren sering. Ya udah, makanya bios yang digunakan itu adalah narkoba, bagian dari narkoba. Memang direkomendasikan oleh medical result. Jadi secara medis itu diperbolehkan. Dan itu tidak apa-apa. Yang tidak boleh itu adalah yang menggunakan sesuatu melebihi batas tertentu. Contoh misalnya, dengarkan sekali lagi. Ketika itu direkomendasikan, nggak salah. Jadi tadi cabut gigi, ya kan? Untuk operasi sesar. Tapi kalau kamu pakai untuk geliyeng-geliyengan, nah ini perkara ini. Ya, terus yang juga sangat-sangat dilarang. Tolong jangan pernah pakai lem. Ya, lem itu, lem atau apa, benar kan? Tim dokter itu sudah mengatakan kalau misalnya selain itu yang dikonsumsi dia larut di dalam usus dan lambung. Tapi kalau lem itu langsung menuju ke anak dan ini biasanya nanas. Lek sampai putus jadi aneh artinya jangan pernah sekali-kali bersentuhan dengan narkoba. Modusnya sekarang itu banyak. Ada kalanya begini, saya kita itu bahaya ya, jadi tapi nanti dimulai tumpuk, lapis tumpuk, dan dijamin masa depannya. Kalau sudah generasi mudanya nengok, kamu kan coba dengan kebennya kayak itu ada anak usia kalian kelas 11 ya, kelas 11. Ada yang 10 ada 11 ya, ada yang 12. Itu kelas 11, anaknya kelas 11. Laki-laki, kalau postur badannya ya saya. Tapi kalau ada postur badannya, tapi bukan satu. Postur badannya tak gini. Benar, kan? Sekali lagi, itu lek bisa ngomong, jenenge apa itu? Killer, nggak bisa berhenti. Padahal masih kelas. Terus kalau seperti itu generasi berapa apa Indonesia? Lek budget nggak sepenuhnya. Dan maka jangan pernah sekali-kali kalian bersentuhan atau yang kedua, ini coba kalian kepada semisal yang sendiri punya pertanyaan sekarang. Kalau kalian pegang HP, kalian buka
Benar? Itu ekspresi yang overacting. Jadi banyak ML kan. Awal dari judi online itu adalah teknis. Itu ada. Artinya apa? Bahwa sumber keuangan itu hanya ditarik dan dimanfaatkan oleh para bandar. Kalian jangan pernah sekali-kali itu. Ditambah lagi efek lain apa? Kalau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini saya sudah berada dengan Bapak Kiai Haji Nurul Huda selaku Ketua KUA Kecamatan Purwosari. Nah, Pak, di sini saya mau tanya-tanya sedikit nih. Apa sih, Pak, tujuan dari diadakannya acara bimbingan perkawinan dari KUA ini? Jadi diadakan bimbingan perkawinan bagi remaja usia sekolah. Ini pertama kita melakukan sosialisasi tentang undang-undang perkawinan mulai dari perbaruan yang tahun 2019 ini. Jadi pertama kalau menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74, usia di perkawinan mulai tercatat diakui untuk perempuan 16 tahun, untuk laki-laki 19 tahun. Terus setelah ada PK Nomor 19 Tahun 2019, ini usia pernikahan ditinggikan lagi, yang mana antara laki-laki dan perempuan yang bisa tercatat pernikahannya di kantor pusat agama yaitu mulai umur 19 tahun. Jadi ini salah satu usaha yang kami lakukan untuk mempersiapkan, mematangkan dan menghindari terjadinya pernikahan dini. Karena ini adalah program dari pemerintah pusat. Jadi itu yang mendasari kami mengadakan BRUS di MA tahun muda ini. Untuk setelah acara tadi, Pak, ya, bagaimana menurut Bapak respon dari siswa-siswi MA Miftahul Huda Cendono? Sangat bagus dan sangat komunikatif. Jadi nanti ada tanya jawab tentang apa yang telah kami berikan, kami sampaikan. Yang belum paham, yang belum mengerti bisa dilakukan langsung. Dan tadi sangat representatif untuk responnya. Oke. Dan pertanyaan terakhir, bagaimana harapan Bapak untuk acara yang Bapak adakan? Harapan kami bahwa acara ini nanti bisa mengena kepada siswa-siswi DMA Miftahul Huda yang nantinya akan memacu terjadinya pernikahan yang sesuai dengan aturan yang ada di perundang-undangan di Indonesia dan menjadi sesuatu yang bermanfaat dan bekal nantinya bagi siswa-siswi dalam pernikahannya di kehidupan mendatang. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Itulah tadi wawancara sedikit dan tanya-tanya kepada Bapak Kiai Haji Nurul Huda selaku Ketua KUA Kecamatan Purwosari. Mungkin itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.